Logam dingin ini terasa menempel lekat pada telapak tanganmu, seolah menjadi perpanjangan dari tulang dan dagingmu sendiri. Udara malam terasa tebal, anyir, membawa aroma tanah basah dan karat yang menyesakkan dada. Di hadapanmu, seseorang berlutut dengan gemetar di atas pelataran batu candi yang kasar. Napasnya putus-putus merapal doa yang tak akan pernah dijawab oleh dewa manapun. Kamu mengangkat pedang melengkung yang telah merenggut 100 nyawa. Bayanganmu memanjang mengerikan di bawah cahaya obor keraton yang meliuk ditiup angin malam. Tidak ada keraguan di matamu, hanya ada kekosongan absolut saat bilah berat itu turun membelah kegelapan malam. Darah hangat memercik ke wajahmu, menetes perlahan melewati rahangmu, namun kamu bahkan tidak berkedip sedetik pun. Ini bukan sekadar pembunuhan atau luapan amarah buta manusia biasa. Ini adalah sebuah bentuk pengabdian suci, sebuah tugas mutlak yang tak bisa dibantah. Ingatan pertamamu tentang dunia bukanlah hangatnya pelukan seorang ibu, melainkan dinginnya batu asah di sudut pelataran belakang rumah. Saat usiamu baru menginjak 7 tahun, anak-anak sebayamu di luar sana berlarian mengejar layang-layang di tanah lapang di bawah sinar matahari. Namun kamu hanya duduk terdiam di sudut remang, mengamati ayahmu yang dengan sabar membasuh parang usang menggunakan air kembang 7 rupa. Rumahmu selalu berbau kemenyan tebal dan darah ayam cemani, sebuah wewangian pekat yang merayap masuk ke pori-pori kulitmu sejak kamu masih bayi. Kamu selalu ingat bagaimana ayahmu sangat jarang berbicara. Matanya senantiasa menatap jauh menembus kegelapan malam. Ia seolah mampu melihat roh-roh penasaran yang bernari-nari dalam kesakitan di setiap sudut ruangan rumah kalian. Tangan besarnya sangat kasar, penuh bekas luka memutih, dan setiap kali ia mengusap kepalamu, ada hawa dingin kematian yang menjalar cepat ke sumsum tulang belakangmu. Kebenaran yang menghancurkan itu datang bukan melalui kata-kata lembut, melainkan lewat sebuah ritual malam Jumat Kliwon yang mencekam. Ayahmu menarik tanganmu secara paksa, membawamu turun ke ruang pusaka rahasia di perut bumi, tepat di bawah kediaman kalian. Di sana, di bawah cahaya temaram pelita, puluhan keris, tombak, dan pedang eksekusi berjejer rapi, bagaikan nisan-nisan di pekuburan sunyi. Ia meletakkan tangan kecilmu di atas sebuah bilah kuno yang berkarat hitam karena lapisan darah kering dari generasi ke generasi. Saat itulah ia berbisik dengan suara parau yang mengiris keheningan, menyatakan bahwa darah yang mengalir di nadimu adalah darah para pencabut nyawa. Leluhurmu telah mengikat janji suci berdarah dengan wangsa penguasa berabad-abad lampau, sebuah sumpah yang tak bisa diputus oleh kematian sekalipun. Kamu bukan lahir untuk menjadi manusia merdeka. Kamu dilahirkan ke dunia ini hanya untuk menjadi bayangan maut milik Sang Raja Nusantara. Malam itu, langit pualam seakan runtuh menimpa dada kecilmu dan meremukkan tulang rusukmu. Kamu menyadari dengan keputusasaan penuh bahwa jalan hidupmu telah dipahat di atas batu nisan, bahkan sebelum kamu bisa mengeja namamu sendiri. Tidak ada pintu keluar, tidak ada takdir lain yang menunggumu di ujung pelarian yang sia-sia. Jika kamu berani menolak, titah raja akan memastikan kepalamu sendirilah yang menggelinding di pelataran keraton esok pagi. Rantai besi tak kasat mata kini melilit lehermu dengan erat, mengikatmu selamanya pada bilah-bilah baja dan titah mematikan penguasa. Kamu terjebak tanpa ampun dalam sangkar emas kemuliaan yang terus-menerus memancarkan bau bangkai menyengat. Kamu dipaksa menelan takdir kejam ini mentah-mentah, sebuah jalan hidup yang bahkan tidak pernah terlintas dalam mimpimu yang paling buruk sekalipun. Waktu merenggut paksa kepolosanmu dengan cara yang paling brutal dan tak terbayangkan.
Pada usia 15 tahun, tubuhmu ditempa tanpa kena lelah melalui siksaan demi siksaan di bawah terik matahari membakar dan hujan badai peluru air. Ayahmu memaksamu memenggal batang-batang pohon pisang dengan satu tebasan presisi yang mematikan. Kamu dituntut mengayunkan pedang baja seberat tubuhmu sendiri setiap hari hingga telapak tanganmu hancur, melepuh, dan berdarah. Luka menganga di tanganmu akhirnya mengering, mengelupas, dan menebal menjadi kapalan tebal yang sepenuhnya mati rasa. Namun siksaan mental yang disiapkan untukmu jauh lebih meremukkan kewarasan. Di suatu senja yang berdarah, kamu diwajibkan menyembelih hewan peliharaanmu sendiri tanpa boleh memalingkan wajah atau meneteskan satu tetes pun air mata. Algojo sejati tidak memiliki hati, bisik ayahmu dingin di telingamu saat pisau di tanganmu terpaksa merobek leher anjing kesayanganmu. Darah panas menetes lambat dari jemarimu, perlahan memadamkan percikan kemanusiaan terakhir yang tersisa di dalam dadamu. 5 tahun berlalu bagaikan angin malam, dan kamu kini berdiri kokoh di usia 20 sebagai mesin pembunuh berdarah dingin. Tangan yang dahulu gemetar ketakutan saat pertama kali memegang pedang itu, kini telah berubah sekeras baja keraton. Jeritan ketakutan korban, ratapan pilu seorang ibu yang memohon nyawa anaknya, atau umpatan kasar para pemberontak, semua itu kini menguap begitu saja. Di telingamu, suara-suara kematian itu hanya terdengar seperti derik serangga malam yang rutin dan monoton. Kamu telah terbiasa dengan suara mengerikan dari daging yang robek dan tulang rawan yang terputus paksa oleh tebasan logam. Tidak ada lagi rasa mual yang melilit perutmu saat aroma anyir darah segar menggenangi rongga penciumanmu. Kegelapan telah sepenuhnya menelan kewarasanmu secara utuh. Ketakutan masa kecilmu kini telah berevolusi menjadi sebuah kehampaan batin absolut yang tak bisa lagi diisi oleh apapun. Namun, bayaran setimpal dari kekosongan jiwa itu adalah kesunyian yang perlahan menggerogoti dan menghancurkanmu hidup-hidup. Saat kamu berjalan di tengah keramaian pasar, orang-orang akan seketika menunduk pucat dan menyingkir dari jalanmu. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menatap matamu sedetik pun, seolah tatapanmu bisa mencabut nyawa mereka saat itu juga. Para wanita akan menarik anak-anak mereka dengan panik ke dalam rumah saat bayangan jubahmu melewati pagar bambu desa. Kamu berdiri dengan angkuh di puncak kekuasaan sebagai tangan kanan kematian, dihormati sekaligus ditakuti oleh seluruh negeri. Namun sesungguhnya, kamu adalah makhluk paling sepi dan paling menyedihkan di seluruh penjuru kerajaan ini. Teman sejatinya di malam buta hanyalah kendi berisi tuak keras dan bau kemenyan yang menyengat paru-paru. Kamu terus meneguk tuak itu, mencoba mati-matian mengusir bayang-bayang wajah hancur mereka yang telah kamu kirim ke alam baka. Tidak ada telinga manusia yang bisa mendengar keluh kesahmu, karena menceritakan mimpi buruk ini sama dengan pengkhianatan fatal terhadap raja. Waktu terus berjalan, dan kamu akhirnya mencapai puncak kekelaman itu, hari di mana ayahmu menyerahkan bilah kebesarannya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Kini, kamulah sang algojo utama, iblis bermata dingin yang namanya hanya berani dibisikkan oleh rakyat jelata di tengah malam buta belantara. Raja Nusantara yang lalim memanggilmu ke alun-alun utama untuk mengeksekusi puluhan tawanan politik, pembangkang istana, hingga selir yang dituduh berkhianat. Kamu melangkah berat di atas hamparan pasir alun-alun, diiringi genderang kematian yang bertalu dengan ritme lambat dan mencekam. Matamu menatap kosong kederetan leher berkeringat yang sedang menunggu pasrah akan tebasan bilah kebesaranmu. Di detik yang membeku itu, kamu menyadari sesuatu yang sangat mengerikan di dalam batinmu.
Kamu benar-benar telah berubah menjadi monster yang paling kamu takuti saat kamu masih kecil. Kamu mengeksekusi tanpa setitik pun belas kasihan menjadi perpanjangan tangan maut yang sejati bagi sang penguasa lalim. Namun, waktu adalah musuh absolut yang tak bisa ditebas oleh pedang tertajam di dunia ini. Uban perlahan mulai merayapi kepalamu, dan cengkeraman tanganmu pada gagang pedang tak lagi sekokoh bongkahan lautan. Di usia senjamu, sendi-sendimu berderit ngilu dan menyakitkan setiap kali hawa dingin malam menusuk pori-pori kulitmu. Namun kemunduran yang paling mematikan bukanlah fisikmu yang perlahan hancur. Dinding kekosongan yang selama ini dengan kokoh melindungi pikiranmu dari rasa bersalah, perlahan mulai retak dan hancur berantakan. Di tengah malam yang buta, kamu kini sering terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin sebesar biji jagung. Kamu mencium bau darah busuk yang tak pernah bisa hilang dari kulitmu. Betapa keras pun kamu menggosoknya dengan 1000 kembang. Wajah-wajah pucat dengan mata melotot keluar dari kepala-kepala yang pernah kamu penggal, mulai berkerumun berbisik di sudut kamarmu yang gelap. Kutukan itu akhirnya datang menagih sisa kewarasanmu, menggerogoti jiwamu dari dalam, hingga kamu hanya bisa menangis dalam diam yang memilukan. Di tengah sisa-sisa hidupmu yang semakin lapuk dan membusuk, pandangan matamu yang kabur jatuh pada sosok kecil di sudut halaman belakang. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun, cucu lelakimu satu-satunya, sedang duduk terdiam mengamati sebilah keris usang peninggalan leluhur. Tatapan mata anak itu begitu kosong, menyerap kesunyian kelam dan aroma kemenyan yang persis sama dengan yang pernah meracuni masa kecilmu puluhan tahun silam. Siklus kutukan berdarah ini berputar kembali, bak roda gila raksasa yang tak kenal henti menggilas kemanusiaan. Kamu melihat bayangan dirimu sendiri di masa lalu terekam jelas dalam diri anak kecil yang tak berdosa itu. Ia telah bersiap menapaki langkah pertama di jalan berdarah yang sama persis dengan yang telah menghancurkan hidupmu. Ia telah terikat kuat oleh rantai takdir tak kasat mata yang kelak akan meremukkan sisi manusianya secara perlahan tanpa sisa. Kamu menunduk, menatap kedua belah tanganmu yang keriput dan terus bergetar tanpa henti. Kamu baru menyadari darah mereka di tanganmu tidak pernah benar-benar mengering. Dan kamu tahu, kamu akan membusuk di dasar liang lahat dengan jeritan ketakutan mereka yang akan terus menggema di telingamu untuk selamanya.